anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 4. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar mengenal kondisi geografis Indonesia melalui peta, menggambar peta geografis Indonesia, membuat ringkasan informasi penting, dan menjelaskan usaha pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Mari kita simak percakapan antara Udin, Lani, dan Siti. Udin berkata, "Lihatlah peta Indonesia itu. Aku bangga dengan Indonesia. Bagiku tidak ada negara seunik negara kita." Lani menjawab, "Aku tidak menyangka negara kita memiliki pulau sebegitu banyaknya." Kemudian Siti berkata, "Pasti hal itu akan memengaruhi cara hidup penduduknya, bukan?" Udin menjawab, "Ya, tetapi apa makna kalimat tersebut? Indonesia sebagai negara maritim? Bagaimana kalau kita mencari tahu?" Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Mari kita menentukan pikiran utama dan informasi penting bacaan dari bacaan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Ini adalah paragraf pertama dari bacaan yang berjudul Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Pada paragraf yang pertama ini ada 6 kalimat di dalamnya. Kalimat yang pertama berbunyi,
Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kalimat yang kedua adalah perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bisa kalian baca di dalam kalimat yang ketiga sampai kalimat yang keenam. Isinya berbunyi tentang penjelasan kondisi geografis Indonesia seperti yang ada di kalimat pertama. Oleh karena itu, pikiran utama dari paragraf yang pertama adalah Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kita cari informasi pentingnya. Informasi yang paling penting adalah Indonesia disebut negara kepulauan. Kemudian masih ada lagi informasi penting yang lain, yaitu negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Setelah kita menemukan pikiran utama dan informasi penting, kita tuliskan paragraf 1, pikiran utamanya adalah, dan informasi pentingnya ada 2. Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Informasi penting yang kedua adalah, negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Untuk paragraf kedua dan ketiga, coba kalian cari pikiran utama dan informasi pentingnya. Setelah menemukan pikiran utama dan informasi penting dari tiap-tiap paragraf, sekarang kita membuat ringkasan berdasarkan bacaan. Jadi, ringkasan ini bisa kalian tuliskan pikiran utama dan informasi penting dari tiap-tiap paragraf. Tadi di paragraf pertama kita sudah menemukan pikiran utama dan informasi pentingnya, yaitu Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia adalah negara kepulauan. Untuk informasi pentingnya bisa kalian pilih yang menurut kalian paling penting. Jadi agar terlihat ringkas. Nah, setelah kalian tulis, bisa kalian tambahkan dengan pikiran utama dan informasi penting pada paragraf 2 dan 3. Usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa atau Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai digantikan oleh masa reformasi, para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Jawabannya, keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Nomor 2, bagaimana peran Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap berdirinya organisasi Budi Utomo? Jawabannya, Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan dengan mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Nomor 3, apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Jelaskan. Jawabannya, zaman dahulu persatuan dan kesatuan terancam oleh sifat kedaerahan dan politik adu domba penjajah Belanda. Pada saat ini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia seperti gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua Merdeka. Nomor 4, apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Jawabannya, pada zaman dahulu, Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada masa sekarang, para pemimpin nasional berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan. Terdapat banyak cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar ini. Sikap bangsa Indonesia yang terbuka merupakan salah satu sikap yang sangat penting dalam persatuan bangsa. Di dalam kehidupan sehari-hari dari dulu hingga kini,
Terekam banyak peristiwa yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan bangsa. Coba kalian membuat clipping yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Contoh gambar yang bisa kalian kumpulkan bisa dari surat kabar atau majalah. Ini contohnya ya, gambar-gambar yang menunjukkan usaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ada pula ini bakti sosial. Nah, ini juga NKRI harga mati. Ada pula kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat. Kalian bisa mencari gambar yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang lain. Bisa juga gambar pada saat masyarakat mengadakan pertunjukan kesenian. Bisa dari kesenian daerah asal maupun kesenian dari daerah lain. Akhirnya pembelajaran kita untuk hari ini telah selesai. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.